Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Bu Belia. Saya Nicholas Pribodoadi selaku mahasiswa. Saat ini saya akan memaparkan tugas tentang SRWE, yaitu konfigurasi di paket tracer. Di sini langsung saya mulai saja. Di sini ada sebuah task dari paket tracer. Nah, di sini ada topologinya di sebelah kanan, lalu di sini ada instruksinya di sebelah sini. Nah, kita diwajibkan untuk mengikuti instruksi tersebut hingga part 4 agar completion di sini mencapai 100%. Nah, langsung saya mulai saja. Untuk bagian pertama, di sini adalah disuruh untuk menghubungkan G02 ports of the two access layer switch. Nah, di sini saya menggunakan connection yaitu copper straight through dari G02. Ini masuk ke gigabit Ethernet 02 karena di sini disuruh untuk memasukkan ke G02, lalu dimasukkan juga ke switch yang satunya lagi. Ini juga sama. Nah, sudah terhubung. Nah, untuk selanjutnya akan dilaksanakan konfigurasi port G01 dan G02 untuk static trunks di kedua switch. Nah, di sini saya menggunakan sebuah kode untuk konfigurasinya di sini. Jadi saya tidak akan menuliskan satu persatu dari awal lagi. Nah, di sini ada saya buat dari step 1 di sini, dari part 1. Untuk yang pertama ini untuk konfigurasi switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1. Nah, di sini ada masuk ke CLI, lalu kita enter. Nah, di sini SW1 kita masukkan enable. Nah, langsung kita copy saja dari kode yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu interface range gigabit Ethernet 01/2. Nah, sebelum dipaste di command line, kita lebih dahulu masuk ke config ini dari ini saya tuliskan config t, yaitu config terminal. Nah, di sini saya pastekan kode dari notepad lalu enter. Nah, untuk selanjutnya di sini kita memasukkan juga untuk switch keduanya. Jadi di switch sebelah sini saya juga masukkan. Nah, di sini menggunakan cara yang sama dari switch yang satu. Jadi kita enable terlebih dahulu, lalu di config terminal. Nah, kita pastekan kode yang sama, lalu di enter. Nah, seperti ini. Kita pastikan dulu ininya sama ya. Iya. Oke. Lalu selanjutnya kita lanjut ke step kedua, yaitu configure ports G01 dan G02 as static trunks and on boot switch. Nah, untuk mudah, jadi ini saya kecilkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita masukkan ke kode berikut ini, switch port mode trunk. Kita copy untuk ke switch 1 terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita pastekan di sini. Lalu setelah ini jangan lupa untuk memasukkan juga di switch kedua di sini dengan cara yang sama. Kita langsung paste saja ya. Switch port mode trunk. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan disablekan DTP negotiation on both sides of the link. Jadi untuk caranya kita memasukkan dengan switch port
non negotiate di kedua switch di sini. Jadi ini di enter, lalu masukkan kode yang ada di sini, yaitu switch port negotiate non negotiate, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Oke, lalu enter. Oh maaf, kita paste terlebih dahulu switch port negotiate, ini kurang huruf S, maaf. Oke, kita enter, lalu jangan lupa untuk masuk ke switch yang bagian 2 juga dilakukan hal yang sama. Switch port negotiate. Oke, sudah terlaksanakan ya. Jadi sudah disable negotiation, lalu masuk ke langkah yang D, yaitu create VLAN 100 and give it the name native on both side switch. Jadi di sini dibuat sebuah VLAN 100 bernama native, dan di switch 2 juga seperti itu. Lalu saya langsung saja mulai langsung di switch 1. Nah, untuk menambahkan VLAN 100 langsung dituliskan saja VLAN 100 di sini. Jadi saya copy saja, masukkan ke VLAN 1, Ctrl paste, enter. Nah, di sini sudah dibuat switch di switch 1 yaitu VLAN 100. Lalu kita juga buat di VLAN di switch kedua yaitu VLAN 100. Masuk ke dibuat VLAN 100, lalu memberikan nama untuk VLAN tersebut yaitu native, dan di kedua switch ya. Name native ya. Lalu di switch kedua juga dituliskan hal yang serupa, yaitu name native. Oke, sudah diberikan nama. Lalu selanjutnya adalah configure all trunk ports and on both switch to use VLAN 100 as the native VLAN. Jadi di sini saya langsung aja tuliskan kodenya untuk switch 1 dan switch 2, yaitu interface range gigabit ethernet 0 strip 1 strip 2. Jadi saya kopikan saja di sini untuk switch 1 terlebih dahulu. Switch 1 dipaste. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini juga kita masukkan lagi untuk switch port trunk native VLAN 100. Untuk switch 1 sudah selesai untuk part 1, kita lanjut ke switch 2. Di sini saya kopikan lagi juga interface range. Dan switch port trunk native VLAN 100. Oke, sudah masuk ya. Jadi untuk part 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke part kedua, yaitu secure unused switch port. Jadi untuk switch yang tidak terpakai. Nah, untuk step yang pertama, shutdown all unused switch port on switch 1. Jadi kita matikan juga semua yang switch port yang tidak digunakan dalam switch 1. Kita masuk ke switch 1. Jadi ini nanti kita mengkonfigurasi di switch 1. Kita masuk aja ke step kedua. Oke, jadi saya lanjutkan untuk
part kedua, yaitu shutdown unused switch port on switch 1. Jadi di sini kita akan mematikan semua ports dalam switch yang tidak digunakan. Jadi caranya adalah kita setelah ini akan mengkonfigurasi di switch 1 saja. Untuk di sini sudah saya tuliskan kodenya, yaitu interface range fast Ethernet 3 to 9 fast Ethernet 0 11 to 23. Kita langsung copy saja di sini dan dimasukkan ke sini. Nah, untuk ini kita kan masih di config interface range. Nah, ini kita exit dulu sebelumnya. Nah, kita sudah masuk ke config ya. Langsung kita pastekan di sini. Lalu enter. Untuk selanjutnya yaitu untuk mematikannya kita tuliskan shutdown di sini ya. Lalu kita exit. Shutdown ya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu on switch 1 create a VLAN 999 and name it black hole. The configured name must match the requirement exactly. Jadi kita membuat sebuah VLAN 999 dalam switch 1 yang dinamakan black hole ya. Jadi kita buat lagi di switch 1. Untuk membuatnya ya seperti sama yang tadi. Untuk membuat VLAN 100 kita masukkan VLAN 999 lalu nama VLAN-nya, lalu kita exit. Jadi kita buat di sini ya. Oke, VLAN. Lalu kita menamakan name black hole. Maaf ya, name black hole, lalu exit ya. Exit. Oke, jadi di sini sudah dibuat sebuah VLAN bernama black hole. Nah, jadi di step kedua sudah diselesaikan ya, yang B. Lalu kita lanjut yang ke C, yaitu move all unused switch port to the black hole VLAN. Jadi semua switch port yang tidak digunakan tuh dimasukkan ke VLAN yang kita buat tadi ya, yang bernama black hole tadi itu. Nah, caranya kita masuk ke switch 1 lagi. Nah, untuk caranya saya sudah tuliskan kodenya di sini untuk mempercepat ya. Jadi dalam yang C ini untuk interface range fast Ethernet 3 yang tadi. Oke. Di sini kita kopikan ya. Untuk ini langsung dipaste bagian di sini. Oke, enter. Nah, di sini switch port access VLAN 999. Nah, di sini tuh fungsinya tuh untuk kayak memindahkan gitu ya, yang tidak berguna tadi ini untuk ke VLAN black hole. Oke. Sudah. Jadi part 2 ini sudah selesai ya di sini. Nah, setelah part 2 ini kita sudah selesaikan secure unused switch port. Ini completion-nya ya sekarang sudah 67%. Jadi untuk melanjutkannya kita masuk ke part 3, yaitu implement port security. Nah, yang pertama itu active port security on all the active access port on switch 1. Jadi kita mengaktifkan security port yang ada di switch 1, switch pertama yang ini. Jadi untuk kita aktifkannya kita masukkan di sini. Kita sudah saya tuliskan ya. Di sini untuk step 3. Nah, interface range Ethernet fast Ethernet 1, 2 dan 10, lalu 24. Nah, di sini tuh
di copy saja, masuk ke step 3, switch 1 configuration. Ya, ini berarti langkah pertama yang adalah di exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita paste di sini. Ya, interface fast Ethernet 1, 2, 10 dan 24. 1, 2, 10 dan 24 ya. Lalu kita enter terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buat switch port mode akses dan switch port security di sini untuk mengaktifkan kayak security-nya seperti itu. Oke. Ya, lalu masuk ke sini, pastikan saja. Nah, sini sudah yang langkah pertama sudah saya lakukan ya. Lalu lanjut ke kedua, yaitu configure the active ports to allow maximum of 4 MAC address to be learned on the ports ya. Jadi ini sudah saya tuliskan juga langkahnya untuk langsung melanjutkan. Jadi interface range yang tadi, nah sampai 0, 1, 2, 10 dan 24 itu kita masukkan ya, security maksimumnya tuh 4 gitu di yang sini tadi ya. Kita exit terlebih dahulu ya untuk yang step sebelumnya. Nah, kita masukkan lagi untuk yang ini. Oke, nah ini switch port security maximum 4, ini saya kopikan saja. Oke, paste di sini. Nah, sudah. Lalu untuk yang C, yaitu for fast Ethernet 01 on switch 1 statically configure the MAC address of the PC using port security. Nah, di sini tuh kita masukkan dalam interface fast Ethernet 01 switch port security itu MAC address adalah MAC address dari PC. Di sini di PC ini kita masukkan saja, ini MAC address dari PC ya, dari 00 sampai 3C BB ya. Kita masukkan dulu interface fast Ethernet ini ke sini. Ini di exit terlebih dahulu agar tidak masuk ke situ ya. Lalu kita paste, lalu masukkan switch port security MAC address ini ke sini, dipastekan. Oke. Nah, ini sudah saya masuk ke sudah saya buat ya. Jadi lanjutnya adalah configure its active access port so that it will automatically add the MAC address on the port during configuration. Nah, untuk langkahnya hanya memasukkan ini sama seperti sebelumnya, interface range dari 01 sampai 01, 02, 10 sampai 24. Nah, itu tuh dibuat menjadi kayak switch port security MAC address sticky seperti itu. Ini saya kopikan saja ya agar lebih cepat. Ctrl C, lalu masuk ke switch 1. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu agar tidak tercampur. Lalu pastekan di sini itu switch port security MAC address sticky. Paste ya, sudah. Lalu oke, akan saya lanjutkan. Jadi di sini adalah selanjutnya adalah configure the port security violation mode to drop packets from MAC address that exit the maximum generated syslog entry but not disable the port. Jadi ini kayak kita mengkonfigurasi port security yang ada di switch 1 seperti ini. Nah, ini kita masukkan kode yang di sini switch port security violation restrict. Nah, kenapa langsung masukkan di sini? Karena ini interface-nya kita masih di dalam interface yang sama untuk konfigurasinya. Jadi kita langsung masukkan saja, paste di sini. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke part yang keempat ya. Enable port fast on all the access port
that are used on switch 1. Jadi kita enable kan port fast di sini ya. Kita selanjutnya ini masuk ke step 4 ya. Nah, di sini kita melanjutkan yang tadi. Ini masih menggunakan konfigurasi interface yang sama untuk di fast internet 0 dan 0/1/2, terus lalu 10 dan 24. Jadi kita tidak usah menuliskan ini kembali, langsung kita masukkan yang spanning ini, spanning tree port fast, karena kita diminta untuk enable port fast di sini ya. Oke, kita masukkan di sini, lalu kita pastekan di sini enable port fast. Oke, lalu selanjutnya adalah spanning tree. Nah, di sini BDPO guard untuk dihidupkan ya, untuk akses port di switch 1. Kita langsung saja masuk ke switch 1 lagi ya. Di sini kita masukkan yang spanning tree BPDU guard enable. Nah, kita langsung enter saja. Nah, untuk di sini kita pasti sudah 98% ya. Lalu kita tinggal masukkan ke step yang terakhir, yaitu untuk konfigurasi di switch 2 that access port will port fast by default ya. Nah, di sini kita masuk ke switch kedua yang di sebelah sini. Oke, kita langsung enter dulu. Nah, kita masukkan enable, lalu configuration terminal. Nah, di sini kita masukkan spanning tree port fast default. Nah, sudah. Oke. Seharusnya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti itu. Di sini saya sudah mencapai completion 100% untuk dari task yang diberikan oleh Bu Belia. Mungkin seperti situ saja. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih, sampai jumpa.